Baiklah, kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada episode 62 kali ini, kami akan membahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu tentang beberapa hal yang akan dihadapi ataupun sering dihadapi oleh seorang value investor. Dan seperti sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Sebagai seorang value investor, tentunya banyak sekali hal yang perlu dihadapi. Karena value investor ini lebih kepada membeli saham, diam, dan menjualnya ketika harganya sudah naik dalam jangka waktu yang cukup panjang. Hal ini berbeda dengan trader lain sebagainya. Oleh karena itu, kita akan membahas satu persatu hal yang akan dihadapi ataupun sering dihadapi oleh seorang value investor. Yang pertama yaitu kekurangan cash. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena biasanya seorang value investor itu melakukan pembelian pertama dalam jumlah yang sangat banyak. Karena banyak sekali value investor yang mengatakan bahwa mereka tidak peduli pada harga saham di bursa saat itu. Jadi mereka membelinya ketika mereka melihat bahwa harga saat itu sudah pas. Dan mereka melihat perusahaan ini ada perusahaan yang bagus dan memiliki valuasi yang cukup bagus, namun dalam harga yang murah, maka mereka akan langsung membelinya pada harga itu. Jadi biasanya mereka melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak. Namun yang biasanya sering terjadi yaitu harga saham itu kemungkinan akan mengalami penurunan yang cukup dalam. Ya, jika banyak sekali sentimen negatif dari luar ataupun dari dalam perusahaan tersebut. Jadi kemungkinan besar terkadang harga saham menjadi turun lebih banyak daripada harga yang dia beli sebelumnya. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah kesempatan bagi seorang value investor untuk melakukan pembelian kembali. Namun apa yang sering terjadi yaitu ketika mereka melakukan pembelian pertama dalam jumlah yang sangat banyak, maka tentunya cash yang dimiliki di tangan mereka sudah akan berkurang. Dan ini menyebabkan ketika pembelian kedua kalinya itu akan menurunkan jumlah yang dapat dibelinya. Karena tentunya kita tahu bahwa seorang value investor itu biasanya melakukan pembelian yang banyak dalam pertama kali. Kemudian yang kedua yaitu teknologi. Ini merupakan hal yang cukup sulit. Banyak yang mengatakan bahwa di saat ini, di era 2000-an, di abad ke-20-an, banyak sekali yang mengatakan bahwa value investor itu ataupun value investing itu sudah mati. Ataupun strategi investasi ini sudah tidak dapat berjalan dengan baik lagi di abad 20-an. Mengapa banyak yang mengatakan hal seperti itu? Karena mereka mengatakan bahwa pada abad ke-20-an teknologi sudah berkembang. Ya, ada yang mengatakan bahwa banyak sekali saham-saham teknologi itu harganya itu sangat jauh dari nilai intrinsik perusahaan tersebut. Karena kita tahu bahwa banyak sekali perusahaan teknologi saat ini memiliki laba yang sangat kecil, bahkan terkadang membuat kerugian yang besar, namun memiliki harga saham yang tinggi. Mengapa bisa begitu? Karena saat ini banyak sekali orang yang lebih memilih untuk melihat bagaimana perusahaan itu akan menjadi ke depannya. Mereka hanya melihat bagaimana perusahaan itu dapat menjadi besar dan yang lain sebagainya, walaupun itu tidak menghasilkan laba sama sekali. Kita tahu banyak sekali perusahaan teknologi yang sampai saat ini memiliki harga saham yang tinggi, namun sampai sekarang masih belum dapat menghasilkan laba. Mungkin mereka menghasilkan pendapatan yang tinggi ataupun penjualan yang tinggi dalam produk mereka. Namun kebanyakan dari mereka itu tidak menghasilkan uang sama sekali. Dan mereka hanya membakar uang investor ataupun mereka hanya melakukan siklus ini secara terus-menerus sampai mereka dapat menemukan suatu cara untuk dapat menghasilkan laba dalam jumlah yang besar. Jadi boleh dibilang ini merupakan sesuatu yang cukup sulit untuk dilihat oleh seorang value investor. Karena kita tahu bahwa saham teknologi itu biasanya cenderung mahal. Kita tidak tahu apakah harga saham akan naik hingga berkali-kali lipat beberapa tahun ke depan ataupun yang lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa dalam saham teknologi itu ada juga sebuah strategi yang dinamakan growth investing, dan ini cukup berbeda dengan value investing karena biasanya value investing itu lebih kepada nilai intrinsik perusahaan, namun growth investing itu lebih kepada pertumbuhan ataupun prospek perusahaan itu dapat menjadi perusahaan besar ataukah tidak. Jadi ini merupakan sesuatu tantangan bagi seorang value investor. Yang ketiga yaitu pengendalian perusahaan. Kita tahu bahwa walaupun kita melihat sebuah perusahaan itu memiliki valuasi yang
boleh dibilang cukup bagus. Kita lihat bahwa ini ada perusahaan yang bagus dan memiliki harga yang murah. Namun kita sama sekali belum dapat menjadi pengendali perusahaan mayoritas. Kita tahu bahwa tidak semua value investor itu memiliki jumlah uang yang besar. Jadi terkadang mereka membeli saham itu masih sebagai minoritas. Masih boleh dibilang sebagai investor retail, mereka masih belum menjadi mayoritas pemegang saham dari perusahaan tersebut. Namun kadang-kadang seperti yang kita ketahui bahwa terkadang pemilik perusahaan itu lebih memilih untuk menimbun cash pada diri sendiri daripada untuk mengembangkan perusahaannya. Dan hal ini sering terjadi. Kita dapat melihat bahwa banyak sekali perusahaan Asia yang melakukan hal tersebut. Mereka lebih memilih untuk menimbun cash untuk diri sendiri dan berjaga-jaga terhadap kemungkinan ataupun ketegangan ekonomi yang mungkin dapat terjadi. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu banyak sekali orang yang mencari ataupun banyak sekali masyarakat yang mencari perusahaan yang mementingkan investornya. Jadi mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak hanya mengambil uang tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Ini merupakan sesuatu hal yang harus kita waspadai. Kita melihat banyak sekali value investor yang sudah berhasil, mereka lebih memilih untuk menjadi mayoritas dari pemegang saham perusahaan tersebut. Mengapa? Karena mereka dapat mengubah arah ataupun kebijakan dari perusahaan tersebut. Mereka dapat memberikan pengaruh yang cukup besar ataupun dominan dalam pengambilan suara di keputusan di perusahaan tersebut. Hal ini berbeda dengan minoritas ataupun value investor yang masih belum memiliki cukup dana. Jadi ini perlu kita waspadai. Walaupun kita seorang value investor, kita juga harus melihat apakah perusahaan ini merupakan perusahaan yang boleh dibilang mementingkan kepentingan investor juga. Kemudian selanjutnya yaitu makroekonomi. Ini merupakan sesuatu hal yang cukup sulit. Kita tahu bahwa beberapa value investor di luar sana, mereka boleh dibilang mereka tidak tertarik dengan bagaimana situasi ekonomi secara global. Karena yang mereka beli itu adalah sebuah perusahaan dalam negara mereka tersebut. Jadi mereka hanya melihat bagaimana perusahaan itu tersebut berjalan, bagaimana keuntungan yang dihasilkan dan yang lain sebagainya. Mereka tidak melihat secara global bagaimana deflasi, bagaimana inflasi global, bagaimana tantangan dari negara luar dan yang lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa terkadang pengaruh dari luar juga membawa pengaruh bagi bursa saham di suatu negara tertentu. Kita tahu bahwa negara-negara dengan ekonomi besar, jika ekonominya itu jatuh, maka tentunya itu akan cukup berdampak pada negara-negara berkembang. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang perlu diwaspadai. Walaupun kita seorang value investor, terkadang ada beberapa aliran. Jadi kita terkadang perlu juga untuk mempelajari tentang makroekonomi. Kita perlu untuk melihat informasi yang mungkin ada di belahan dunia saat ini. Selanjutnya yaitu nilai intrinsik. Nilai intrinsik, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa mudah sekali untuk melihat nilai intrinsik dari sebuah perusahaan. Dilihat dari PE rasionya, dilihat dari price book value-nya, dilihat daripada earning per share-nya, dan yang lain sebagainya. Banyak sekali yang mengatakan bahwa nilai intrinsik itu mudah untuk dilihat. Carilah saham yang murah, saham yang bagus dengan harga yang murah. Padahal itu tidak semudah dengan kenyataannya. Kita tahu bahwa terkadang kita menemukan bahwa perusahaan ini menghasilkan laba yang cukup besar dalam kurun waktu tertentu dan memiliki harga saham yang masih murah. Namun apakah kita dapat menjamin bahwa bisnis itu dapat bertahan selamanya? Kita tidak tahu bagaimana dengan pengaruh luar dan yang lain sebagainya. Terkadang nilai intrinsik perusahaan itu pun bisa berubah-ubah tergantung dengan inflasi dan yang lain sebagainya. Jadi banyak hal yang dibilang berpengaruh pada nilai intrinsik perusahaan. Ini sangatlah tidak mudah untuk menemukan apakah berapa tepatnya nilai intrinsik dari perusahaan tersebut. Walaupun kita tahu beberapa metode seperti PE ratio dan yang lain sebagainya, namun boleh dibilang itu tidak dapat menentukan 100% berapakah nilai intrinsik dari perusahaan tersebut, karena bisa saja kualitas dari pelayanan, kualitas dari manajemen, dilihat dari produknya, brand awareness-nya, boleh dibilang dari kita lihat dari cash flow-nya dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal yang bisa berpengaruh pada nilai intrinsik ini.
Jadi ini boleh dibilang tidak bisa hanya dikalkulasikan dengan laba yang dihasilkan, jumlah harga saham, dan yang lain sebagainya. Kita perlu melihat lebih jauh lagi. Oleh karena itu, banyak sekali investor yang mengatakan bahwa harga saham ini sangatlah bagus, saham ini sangat bagus. Namun mengapa harganya sudah disimpan bertahun-tahun, namun harganya masih berada dalam kisaran itu saja. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu kita waspadai. Kemudian yang terakhir yaitu kesabaran dalam mengambil keuntungan. Terkadang seorang value investor itu memiliki sebuah tantangan seperti ini. Ketika saham yang kita miliki itu boleh dibilang harganya sudah meningkat 3 kali lipat, kita terkadang sudah merasa apakah ini merupakan saatnya waktu tepat untuk mengambil keuntungan, apakah ini ada waktu yang tepat untuk menjual saham ini. Ini merupakan sesuatu yang terkadang menjadi bahan pemikiran bagi seorang value investor. Karena terkadang walaupun perusahaan menghasilkan kinerja yang baik boleh dibilang dari tahun ke tahun, namun perusahaan itu jika memiliki manajemen yang sudah mulai menurun dan yang sebagainya, ini perlu kita waspadai. Karena bisa saja karena dari manajemennya ataupun produknya, maka perusahaan itu cenderung mengalami penurunan dan harga sahamnya itu menurun dari sebelumnya. Jadi itu sangatlah sulit untuk menentukan bagaimana ataupun kapan waktu yang tepat untuk keluar dari saham tersebut. Terkadang mungkin menjadi sabar adalah sesuatu yang bagus. Namun kita tidak boleh tahu sabar jika kita melihat bahwa bisnis ini mungkin akan menurun. Boleh dibilang terkadang ketika harga saham itu sudah melonjak hingga 300 kali lipat, mungkin saja harga saham itu bisa turun kembali. Ataupun mungkin saja harga saham itu bisa menjadi lebih atau berkali-kali lipat ke depannya. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang cukup sulit untuk diprediksi. Kita perlu untuk melihat apakah perusahaan ini dapat berkembang lebih baik lagi, apakah harganya itu sudah pas, atau bagaimana pandangan masyarakat terhadap saham tersebut ataupun perusahaan tersebut. Ini merupakan sesuatu yang perlu dilihat secara rinci. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan tentang apakah ini adalah waktu yang tepat untuk keluar dari saham ini ataukah tidak. Baiklah, itu saja dari beberapa hal yang sering dihadapi oleh seorang value investor menurut kami, dan jangan lupa untuk memberikan komentar ataupun tambahan jika terdapat kesalahan dalam pendapat kami. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.